Kadang, Allah memisahkan dua hati bukan karena keduanya tidak pantas bersatu, tetapi karena keduanya masih harus tumbuh sendiri-sendiri. Masih harus belajar memahami cinta yang tidak selalu harus digenggam. Masih harus belajar mencintai tanpa memiliki, dan memahami bahwa kasih sayang sejati bukan tentang seberapa sering bersama, tapi seberapa tulus mendoakan dalam diam. Ada masa di mana Allah ingin kita mengenal diri sendiri terlebih dahulu, agar ketika waktu pertemuan itu tiba kembali, kita sudah siap mencintai dengan cara yang lebih dewasa, lebih ikhlas, dan lebih penuh makna. Karena cinta yang datang sebelum waktunya bisa melukai, tapi cinta yang disiapkan dengan doa akan menyembuhkan. Jadi, jangan sedih jika hari ini kamu harus berjalan sendiri. Allah tidak sedang mengambil seseorang darimu, Dia hanya sedang menyiapkan kalian agar nanti, jika dipertemukan kembali, pertemuan itu bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan takdir yang telah matang oleh waktu dan doa. Jika kata-kata ini berbicara kepada jiwamu, itu tandanya Anda sudah dipanggil untuk tetap di sini. Tekan subscribe, dan biarkan semesta terus membimbing langkah Anda. Ada saatnya Allah menjauhkan seseorang dari hidupmu, bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu. Karena Dia tahu, jika tetap bersama saat ini, kalian belum siap menerima takdir yang lebih besar dari sekadar pertemuan. Kadang, yang kita anggap kehilangan, sebenarnya adalah bentuk penjagaan. Allah tahu setiap isi hati, setiap niat, dan setiap luka yang belum sembuh. Maka ketika Dia memisahkan, itu bukan tanda murka, tapi bukti kasih sayang yang tidak selalu bisa kita pahami saat ini. Mungkin saat ini kamu bertanya-tanya, mengapa Dia pergi? Mengapa harus aku yang ditinggalkan? Tapi di balik pertanyaan itu, ada jawaban lembut yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tenang. Karena Allah sedang membersihkan jalanmu. Dia sedang menyingkirkan sesuatu yang belum waktunya, agar saat waktunya tiba, kamu bisa menerima dengan hati yang sudah matang, bukan dengan hati yang masih penuh luka dan ketergantungan. Kadang, jarak bukan berarti berpisah. Ada hubungan yang tidak lagi saling menyapa, tapi masih saling menjaga lewat doa. Ada dua hati yang tampak jauh di dunia, namun di hadapan Allah, keduanya masih bersisian lewat harapan yang sama. Karena cinta sejati tidak selalu tampak dalam bentuk genggaman tangan, tapi dalam ketulusan mendoakan seseorang yang bahkan mungkin tidak lagi bisa kamu temui. Diam juga bukan berarti hilang. Dalam diam, ada kerinduan yang dijaga oleh kesabaran. Dalam diam, ada rasa yang dipendam bukan karena menyerah, tetapi karena percaya bahwa jika memang ditakdirkan, Allah sendiri yang akan mempersatukan kembali, tanpa harus kita memaksakan jalan. Kadang, justru ketika kita berhenti mengejar, Allah membuat sesuatu itu datang dengan sendirinya. Ada hati yang masih saling berdoa dalam sunyi. Setiap kali malam datang, dan mata tertutup dalam keheningan, nama itu masih terucap dalam doa yang lirih. Tidak dengan suara, tapi dengan getar jiwa. Ada dua nama yang masih bertemu dalam sujud malam, menyatu di antara permohonan yang tak pernah saling tahu, tapi di langit, Allah mendengarnya bersamaan. Dan mungkin, di saat kamu berdoa untuknya, Dia juga sedang berdoa untukmu. Dua doa yang berjalan di langit yang sama, saling menyentuh tanpa pernah saling tahu. Begitulah cara Allah mempertemukan dua jiwa yang masih Ia jaga jaraknya di bumi, namun sudah Ia satukan dalam getaran yang halus di atas sana. Maka jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semuanya telah berakhir. Bisa jadi, ini hanyalah jeda, bukan perpisahan. Sebuah masa tenang di mana Allah sedang mempersiapkan kalian agar kelak, bila dipertemukan kembali, kalian datang bukan lagi dengan rasa yang sama, melainkan dengan hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih dewasa, dan cinta yang lebih suci. Ingatlah, tidak ada yang benar-benar hilang di bawah langit ini jika Allah masih menyimpannya di dalam takdir. Doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Setiap air mata yang jatuh karena rindu, setiap zikir yang diucapkan karena cinta, semuanya naik ke langit dan dicatat sebagai bukti. Maka tenangkan hatimu, dan percayalah, jika memang ia bagian dari takdirmu, tidak ada jarak, waktu, atau keadaan apapun yang mampu menghapuskan nama itu dari rencana terbaik Allah untuk hidupmu. Jadi jangan sedih. Jika Allah mengizinkan, hati yang pernah bertemu akan dipertemukan kembali. Bukan karena kebetulan, tapi karena doa-doa kalian sedang berjalan di jalan yang sama. Doamu dan doanya sedang bertemu di langit, saling berpapasan di antara takdir yang sedang ditulis ulang oleh cinta yang suci. Setiap pertemuan yang diatur oleh Allah tidak pernah sia-sia. Ada alasan di balik setiap tatapan pertama, ada makna di balik setiap perpisahan,
Dan ada hikmah di balik setiap rasa yang masih tertinggal hingga kini. Kadang, dua hati dipertemukan untuk saling mengenalkan makna cinta yang sebenarnya, bukan untuk saling memiliki saat itu juga. Karena cinta yang sejati tidak terburu-buru. Ia tahu kapan harus datang, kapan harus pergi, dan kapan harus menunggu hingga waktunya sempurna. Mungkin saat ini kamu sedang berada di fase kehilangan. Kamu merasa seolah semua doa yang kamu panjatkan tak didengar, seolah semesta diam saja melihat hatimu yang hancur. Tapi percayalah, tidak ada doa yang benar-benar hilang, tidak ada air mata yang sia-sia. Allah tidak pernah mengabaikan suara hatimu, bahkan ketika kamu sendiri sudah lelah menyampaikannya. Kadang, Dia hanya menundanya, agar saat dikabulkan nanti, kamu bisa melihat betapa indah caranya bekerja. Bayangkan, doamu dan doanya berjalan bersamaan di langit. Dua harapan yang keluar dari dua hati yang berbeda, tapi menuju pada Tuhan yang sama. Di antara jutaan doa yang melayang setiap hari, Allah mengenali suara kalian. Dia tahu bagaimana kamu menyebut namanya dalam setiap sujud, dan Dia tahu bagaimana Dia juga menyebut namamu dalam diam yang penuh rasa rindu. Doa-doa itu tidak saling bertabrakan, tapi saling menyapa di atas sana. Seolah langit menjadi saksi dua jiwa yang tidak tahu kapan akan bertemu lagi, namun masih percaya bahwa suatu hari nanti, Allah akan mempertemukannya di waktu terbaik. Kadang, cinta sejati memang harus melewati jalan panjang, yang penuh kesabaran. Harus melalui masa diam, masa rindu, bahkan masa kehilangan. Tapi dari semua itu, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa cinta yang diberkahi bukan tentang kepemilikan, tapi tentang ketulusan, tentang bagaimana kamu tetap mendoakan seseorang tanpa meminta apapun sebagai balasan, tentang bagaimana kamu tetap berbaik sangka, meski keadaan berkata sebaliknya. Dan siapa tahu, di saat kamu menengadah malam ini, menyebut namanya dengan lembut di dalam hati, Ia juga sedang melakukan hal yang sama. Dua doa itu pun naik bersama, menyentuh langit, dan bertemu di titik di mana Allah menulis ulang kisah kalian. Perpisahan tidak selalu berarti akhir. Kadang itu hanyalah jeda. Sebuah waktu hening yang Allah berikan agar kalian tumbuh, agar kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Karena Allah tahu, cinta yang kuat tidak lahir dari kebersamaan yang terus-menerus, tetapi dari kesabaran yang diuji jarak dan waktu. Ia ingin melihat, apakah kalian mampu mencintai dengan cara yang lebih tinggi, dengan ikhlas, dengan doa, dan dengan kepercayaan penuh kepadanya. Jadi jangan bersedih, jangan merasa semuanya sudah selesai. Allah sedang menulis kisah yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Cinta yang berlandaskan doa tidak akan musnah hanya karena waktu. Ia akan tetap hidup, tumbuh dalam diam, dan kelak akan berbuah indah di musim yang tepat. Percayalah, pertemuan itu tidak akan datang lebih cepat dari yang seharusnya, tapi juga tidak akan terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Semuanya akan terjadi tepat ketika Allah berkata, "Sekarang." Dan saat itu datang, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Kamu akan melihat bagaimana setiap air mata, setiap doa, dan setiap kesabaranmu ternyata sedang menuntunmu ke arah pertemuan yang penuh berkah. Jadi, tetaplah berdoa. Bukan untuk memaksa sesuatu kembali, tapi untuk menyerahkan segalanya kepada Allah dengan hati yang lapang. Karena mungkin, saat ini, doamu dan doanya sedang bertemu di langit, menunggu waktu terbaik untuk turun sebagai kenyataan di bumi. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata dalam hati, "Inilah yang dulu aku doakan dalam tangis. Inilah yang dulu aku lepaskan dengan ikhlas." Sebab ternyata, tidak ada yang benar-benar pergi jika Allah masih menyimpannya dalam takdir. Cinta yang dijaga dengan doa akan menemukan jalannya sendiri, tanpa tergesa, tanpa keraguan, hanya dengan keindahan dari rencananya yang sempurna. Mungkin sekarang kamu merasa rindu, merasa kehilangan arah, merasa sepi tanpa alasan yang jelas. Seolah ada ruang kosong dalam hatimu yang tidak bisa diisi siapapun, karena hanya satu nama yang selalu muncul setiap kali kamu berusaha melupakan. Dan setiap malam, sebelum tidur, kamu masih menatap langit, berharap ada pesan halus dari semesta, tanda bahwa perasaanmu ini tidak sia-sia. Namun, di balik setiap rasa rindu, ada pelajaran yang Allah selipkan. Bahwa cinta bukan sekadar tentang memiliki seseorang di sisi kita, tapi tentang bagaimana kita mampu menjaga hati dengan kesabaran dan doa, meski tak lagi bisa menggenggam tangan yang dulu begitu dekat. Rindu itu bukan kutukan, tapi cara Allah melatihmu untuk mencintai dengan lebih dalam, tanpa pamrih,
tanpa ego, tanpa keinginan untuk memaksa takdir. Terkadang, perpisahan adalah cara Allah menyucikan hati, bukan untuk menyiksa, tapi untuk membersihkan. Karena cinta yang belum disucikan, seringkali masih tercampur dengan keinginan duniawi, masih ada rasa takut kehilangan, rasa ingin memiliki sepenuhnya, dan rasa ingin dicintai dengan cara yang kita mau, bukan dengan cara yang Allah tahu terbaik. Maka, ketika Allah memisahkan dua hati yang saling mencintai, itu bukan bentuk hukuman, itu bentuk kasih sayang yang lebih tinggi. Dia ingin kamu tumbuh, agar kamu tahu bahwa cinta yang sejati tidak bergantung pada kehadiran fisik, melainkan pada ketulusan yang tetap hidup, meski jarak memisahkan. Perpisahan kadang adalah ruang untuk bertumbuh. Allah tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari ketika kamu selalu bersama. Mungkin kamu harus belajar arti kehilangan, agar tahu bagaimana menghargai kehadiran. Mungkin kamu harus berjalan sendirian dulu, agar saat nanti kamu berjalan berdua lagi, langkahmu tidak lagi rapuh. Kamu sudah tahu arah, sudah kuat berdiri di atas kaki sendiri, dan tidak lagi mencintai karena takut sepi, melainkan karena hatimu sudah benar-benar siap berbagi tanpa kehilangan jati diri. Mungkin sekarang kamu menangis dalam diam, menyembunyikan kesedihan di balik senyum yang kamu paksakan setiap hari. Tapi percayalah, Allah melihat setiap tetes air matamu. Tidak ada satupun yang sia-sia. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan sekarang sedang menyiapkan hatimu untuk kebahagiaan yang lebih besar. Sebab hati yang belum luka tidak akan pernah benar-benar tahu arti penyembuhan. Dan jiwa yang belum diuji tidak akan pernah tahu seberapa kuat ia sebenarnya. Kelak, ketika kalian kembali dipertemukan, bukan lagi dengan rasa yang sama, tapi dengan jiwa yang sudah dewasa, tenang, dan penuh keikhlasan. Kamu akan tersenyum tanpa air mata, karena kamu tahu, kali ini bukan sekadar cinta, tapi takdir yang sudah disempurnakan oleh waktu dan doa. Kalian akan saling memandang, bukan dengan ego yang ingin memiliki, tapi dengan hati yang tahu bagaimana memberi ruang, bagaimana mencintai tanpa melukai, dan bagaimana menjaga tanpa harus menggenggam terlalu erat. Dan jika ternyata pertemuan itu tidak terjadi di dunia, percayalah, Allah tetap tidak salah. Karena di setiap takdir yang tampak seperti kehilangan, selalu ada rencana yang lebih indah menunggu di waktu yang tepat. Mungkin bukan dengan orang yang sama, tapi dengan cinta yang kualitasnya sama, suci, lembut, dan penuh restu dari langit. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi jangan sesali apa yang sudah pergi. Jangan salahkan dirimu atas apa yang tidak bisa kamu pertahankan. Tugasmu hanyalah belajar, tumbuh, dan memperbaiki diri, karena itulah tujuan dari setiap perpisahan yang Allah izinkan. Suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih atas luka ini. Kamu akan menyadari bahwa ternyata semua tangisan dan kesepian ini adalah bagian dari perjalananmu menuju cinta yang lebih tulus, lebih matang, dan lebih diberkahi. Dan pada saat itu, ketika kamu melihat ke belakang, kamu tidak akan lagi merasa hancur, melainkan bersyukur, karena Allah tidak memisahkanmu untuk menyakitimu, tapi untuk menyembuhkanmu, agar ketika cinta datang lagi, entah dengan orang yang sama atau tidak, kamu sudah siap menyambutnya dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan cinta yang tidak lagi meminta, tapi memberi dengan penuh keikhlasan. Jangan berusaha memaksa takdir, karena takdir yang sejati selalu menemukan jalannya sendiri. Apa yang memang untukmu tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah tertunda lebih lama dari yang seharusnya, dan tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain jika memang Allah menuliskannya untukmu. Begitu juga sebaliknya, apa yang bukan untukmu akan pergi, sejauh apapun kamu mencoba mempertahankannya, karena tidak ada satupun tangan di dunia ini yang mampu menggenggam sesuatu yang Allah sendiri sudah tetapkan untuk dilepaskan. Kita sering lupa bahwa hidup ini berjalan sesuai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita ingin sesuatu sekarang, kita ingin seseorang tetap tinggal, kita ingin semua doa segera terjawab. Tapi Allah tidak bekerja dengan tergesa. Dia bekerja dengan sempurna, di waktu yang paling indah, pada saat hati kita sudah siap menerima tanpa kesombongan, tanpa kecewa, tanpa ragu. Karena terkadang, bukan keinginannya yang belum dikabulkan, melainkan hatimu yang belum siap untuk menerimanya. Jika memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tak ada satupun kekuatan di langit maupun di bumi yang mampu mengubahnya. Tak ada doa yang akan tersesat, dan tak ada waktu yang akan sia-sia bagi orang yang sabar menunggu.
Setiap doa yang kau ucapkan di sepertiga malam, setiap air mata yang jatuh tanpa suara, semuanya naik ke langit dan tersimpan di tempat terbaik. Dan ketika waktunya tiba, semua itu akan turun kembali ke bumi dalam bentuk yang paling indah, bukan selalu seperti yang kamu minta, tapi selalu seperti yang kamu butuhkan. Terkadang, penantian bukan hukuman. Itu adalah bentuk cinta dari Allah yang paling lembut. Dia tahu kalau kamu masih perlu waktu untuk sembuh, masih perlu belajar untuk ikhlas, masih perlu menghapus sisa luka dari masa lalu, agar hatimu siap menyambut yang baru. Sebab, jika cinta yang belum matang dipaksakan untuk bersatu, ia tidak akan membawa kedamaian, melainkan luka yang sama dengan wajah berbeda. Maka jangan memaksa takdir, biarkan ia berjalan sebagaimana Allah menuliskannya, karena takdir sejati tidak pernah salah arah. Teruslah berdoa dengan hati yang lapang, bukan karena kamu takut kehilangan, tetapi karena kamu percaya bahwa apapun yang ditulis untukmu akan datang dengan caranya sendiri. Doa itu seperti benih. Kamu tidak tahu kapan ia tumbuh, tapi kamu yakin ia sedang berproses. Begitu juga dengan cinta dan pertemuan yang kamu rindukan. Mungkin saat ini belum tampak tanda-tandanya, tapi di langit, Allah sudah mulai menyusunnya satu persatu. Dan bisa jadi, saat ini, doamu dan doanya sedang bertemu di langit. Mereka berpapasan di antara takdir yang sedang Allah tulis ulang, di antara bintang-bintang yang menjadi saksi dua hati yang terus berdoa tanpa saling tahu. Mungkin kalian sedang berdoa di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Sama-sama memohon agar dipertemukan kembali, bukan karena tidak sanggup sendiri, tapi karena ingin bersama dengan cara yang diridhai. Doa-doa itu tidak hilang. Mereka saling berputar di langit, menunggu waktu terbaik untuk turun menjadi kenyataan di bumi. Dan ketika waktunya tiba, semuanya akan terasa begitu alami, tanpa paksaan, tanpa keraguan. Kamu akan menyadari bahwa setiap air mata, setiap sabar, setiap penantian, adalah bagian dari proses menuju pertemuan yang penuh berkah. Percayalah, apa yang Allah janjikan selalu datang tepat waktu. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi di saat di mana hatimu sudah benar-benar siap menyambutnya dengan ketenangan. Karena saat cinta datang terlalu cepat, kamu belum siap untuk menjaganya. Dan saat cinta datang terlalu lambat, kamu mungkin sudah kehilangan kesabaran untuk menerimanya. Itulah mengapa Allah memilih waktu terbaik, bukan untuk menguji, tapi untuk menyempurnakan. Jadi, tetaplah berdoa, bukan untuk mengubah takdir, tetapi untuk menenangkan hatimu agar siap menerima takdir dengan lapang. Karena doa tidak hanya mengundang datangnya sesuatu, tapi juga menyiapkan jiwamu agar tidak salah menyikapi saat sesuatu itu datang. Teruslah percaya, meski belum ada tanda. Teruslah berdoa, meski belum ada jawaban. Karena bisa jadi, saat kamu merasa doa-doamu menggantung di langit, sebenarnya mereka sedang menunggu untuk dijatuhkan semua sekaligus, dalam bentuk yang paling indah, saat kamu sudah siap, dan saat takdirmu sudah sejalan dengan takdirnya. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum, menatap langit dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, ternyata benar. Yang untukku tidak pernah pergi terlalu jauh, dan yang bukan untukku, Engkau jaga agar tidak mengganggu jalanku." Itulah keindahan takdir, ia selalu menemukan jalannya sendiri, dan selalu berakhir di tempat yang paling benar, tepat di waktu yang paling Allah pilihkan untukmu. Percayalah, Allah tidak pernah salah waktu, dan tidak pernah salah orang. Setiap hal yang terjadi dalam hidupmu, baik itu pertemuan, perpisahan, kebahagiaan, maupun luka, semuanya terjadi di bawah kendali yang sempurna. Tidak ada satupun yang kebetulan di tangannya. Kadang, kita merasa kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Kita bertanya-tanya kenapa harus berakhir, kenapa harus pergi, kenapa bukan kita yang dipilih. Tapi seiring waktu, kamu akan mengerti bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi selalu membawa tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar rasa yang kamu pahami sekarang. Allah tahu kapan harus mempertemukanmu dengan seseorang, dan kapan harus menjauhkanmu darinya. Dia tahu kapan waktunya kamu siap menerima cinta, dan kapan kamu justru perlu belajar mencintai tanpa harus memiliki. Kadang kamu mengira waktu itu salah, bahwa semuanya datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Namun, sebenarnya bukan waktunya yang salah, melainkan hatimu yang belum siap untuk menerima takdir dengan lapang. Ada orang yang datang untuk mengajarkan makna kesabaran. Ada yang datang hanya sebentar,
tapi meninggalkan pelajaran sepanjang hidup. Ada juga yang pergi, tapi justru membuatmu menemukan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, semua akan berputar kembali pada satu hal, bahwa tidak ada yang benar-benar hilang dari hidup ini jika memang sudah Allah tuliskan untukmu. Jika memang ditakdirkan, maka yang hilang akan kembali. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena Allah yang mengembalikannya di waktu yang paling tepat. Mungkin sekarang kamu merasa semuanya sudah berakhir, tapi siapa tahu, di balik sepi dan jarak itu, Allah sedang menyiapkan jalan agar kalian bisa bertemu kembali, bukan dengan hati yang sama, tapi dengan jiwa yang lebih matang. Karena cinta yang sejati tidak akan hilang hanya karena waktu, ia akan berputar, menunggu saatnya tiba, sampai dua hati yang dulu tercerai-berai akhirnya kembali dalam kedewasaan yang baru. Dan yang jauh akan Allah dekatkan. Tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi doa yang tulus. Ketika kamu menyebut namanya dalam sujud, doamu menjangkau langit, melewati batas ruang dan waktu. Mungkin kamu tidak bisa menemuinya sekarang, tidak bisa berbicara atau mendengar suaranya, tapi Allah mampu mendekatkan hati kalian tanpa pertemuan. Melalui doa, melalui rindu yang tidak pernah kamu ucapkan, melalui kesabaran yang kamu pelihara setiap malam. Percayalah, segala sesuatu yang ditulis oleh Allah akan menemukan jalannya sendiri. Yang pergi tanpa alasan bisa kembali dengan cara yang tak terduga. Yang sempat menjauh bisa tiba-tiba hadir lagi dalam kehidupanmu, tapi kali ini dengan niat yang lebih tulus dan arah yang lebih benar. Dan jika ternyata tidak kembali dalam bentuk yang kamu harapkan, itu pun bukan akhir, melainkan perlindungan dari Allah agar kamu tidak salah mencinta lagi. Tidak ada waktu yang salah, tidak ada orang yang salah. Yang ada hanyalah hati yang harus belajar untuk percaya. Percaya bahwa apapun yang keluar dari hidupmu hari ini tidak benar-benar pergi jika memang ia bagian dari takdirmu. Allah hanya sedang memisahkan untuk sementara, agar ketika ia kembali, kalian sudah siap saling menjaga, bukan saling melukai. Maka tenangkan hatimu. Jangan terlalu sibuk memikirkan kapan atau bagaimana, cukup yakin bahwa Allah selalu menepati janjinya. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk mengembalikan apa yang pantas untukmu, dan kapan waktu terbaik untuk menutup pintu yang tidak seharusnya kamu buka lagi. Percayalah, jika memang itu untukmu, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menjauhkannya selamanya. Dan jika bukan, tidak ada daya yang mampu memaksanya tinggal. Karena Allah tidak pernah salah waktu, tidak pernah salah orang, dan tidak pernah salah dalam caranya menuntunmu menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada yang kebetulan. Jika Anda sampai di sini, Allah sedang memanggil Anda untuk terbang lebih tinggi. Tekan subscribe, dan jadilah bagian dari perjalanan para jiwa terpilih.